Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jag ya, Jag channel saham untuk ulasan tanggal 30 Maret 2021 untuk penutupan IHSG hari ini tanggal 29 Maret 2021. IHSG melemah 28,74 poin ya, atau minus 0,46% di posisi 6166. Pada awal pekan ini di minggu terakhir bulan Maret ya, IHSG minusnya cukup lumayan dibandingkan dengan regional ya. Tapi untuk hari ini pun sampai dengan malam ini Dow Future juga minusnya cukup lumayan 145-an ya. Dan regional yang lainnya ditutup posisinya plus untuk Hang Seng, untuk Nikkei, untuk Singapura juga ya. Cuma kita yang minus intinya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya tetap mengingatkan kalau ulasan ini hanya ulasan, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Jadi hanya mengulas untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda di pasar modal khususnya saham. Teman-teman, sebelumnya saya sempat membahas ya IHSG gitu kan, arahnya kemana sih gitu kan. Nah untuk hari ini pun saya akan coba bahas. IHSG sempat posisi pada tanggal 25 bulan 3 gitu kan, dia keluar dari range konsolidasinya gitu kan, arah ke downtrend. Cuma pas di tanggal 26 gitu kan, di hari Jumat, IHSG dibalikan kembali masuk ke range IHSG gitu kan. Dia mencapai posisi tutup di 6195, masih di bawah MA5 nya dia, yaitu di posisi 6205 gitu kan. Secara teknikal sih sebenarnya sudah masuk, cuma ya kurang-kurang dikit lah intinya gitu kan ya. Nah untuk hari ini IHSG itu sempat dinaikkan dulu ke posisi ininya apa, EMA 10 ya, naik sampai EMA 10 gitu kan, pas di posisi IHSG itu 6230 gitu kan ya. Di posisi 6230, posisi range-nya dia di EMA 10 gitu kan. Dia cukup lumayan bagus, cuma dari situ akhirnya melemah ya, melemah dan ditutup di posisi 6166, terendahnya 6165 gitu kan. Secara teknikal posisinya emang masih posisi di area konsolidasi di 6166 ini. Kecuali kalau dia keluar dari posisi 6120 gitu kan, itu menandakan di bawah, kalau dia di bawah 6120 berarti dia keluar lagi, dia keluar dari area konsolidasinya dan downtrend kembali. Cuma kalau melihat secara teknikal dia masih apalagi tutup di bawah MA5 nya dia gitu kan, hari ini gitu kan. Ini kemungkinan sih indeks besok bisa mengarah sampai ke posisi support, yaitu di 6130 sih ya, 6130 kalau menurut saya, yaitu di posisi Bollingernya dia ini ya, ini Bollingernya dia ya, secara ininya. Cuma kalau saya lihat ini gitu kan, IHSG ini banyak posisi supportnya di antara ini apa, di sini ya, di Bollinger 6130 ya gitu kan. Nah teman-teman, untuk
kalau menurut saya gitu kan ya, ISG emang posisinya arah masih cukup lumayan, range-nya dia itu, range sideway-nya dia, range konsolidasinya dia itu antara posisi 6050 sampai posisi 64 ya di atasnya gitu kan. Jadi kalau kita lihat kenapa sih ISG itu konsolidasinya cukup lumayan jauh gitu kan. Dia di pertengahan Maret sampai dengan pertengahan Januari ya, kalau saya lihat ya dari sini ya, dia udah mulai turun. Dia naik lagi, masih selalu dia udah keluar dari area area konsolidasinya, Bollingernya dia ini di sini sampai ke sini dia mental lagi nih gitu kan. Terus dari sini dia naik lagi ke sini, turun lagi, naik lagi gitu kan. Di bulan Maret udah hampir naik, turun lagi dia di awal minggu kedua Maret, terus dia naik lagi, tapi pasti terakhir Maretnya dia diturunin lagi ya. Jadi teman-teman, saya masih tetap mengingatkan ya, sebenarnya range-nya untuk konsolidasi itu sudah selesai harusnya sih ya. Di awal April harusnya ISG itu biasanya siklusnya sudah mulai naik. Kenapa? Kalau biasa-biasanya gitu kan, itu siklus di April itu naik karena posisinya laporan keuangan sudah selesai semua gitu kan. Dan laporan keuangannya per akhir tahun itu sudah kebanyakan keluar. Nah, dan kinerjanya rata-rata sih di atas ekspektasi ya. Cuma kalau sekarang ini mungkin ini ya, sekarang ini kan dari mulai kita lihat ISG ya, dari bulan 10 gitu kan, dia udah mulai naik di sini. Dari posisi ISG di 5.000-an ya, bulan 10 itu 5.000-an, naik dari sini kencang sekali gitu kan. Ini kita lihat kencang naiknya gitu kan, karena posisi dari ekspektasi pemulihan gitu kan. Dan ternyata gitu kan, pemulihannya itu sampai dengan sekarang masih belum sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Nah, di bulan awal bulan kuartal pertama gitu kan, di tahun 2021 pun masih terkontraksi antara minus 1 sampai dengan minus 0,1% untuk pertumbuhan kita gitu kan, kemarin yang diumumkan dari Departemen Keuangan gitu kan. Jadi orang berpikir masih belum kelihatan secara kinerja gitu kan, baru secara bahwa pemulihan ini akan lebih cepat lah intinya. Awalnya perkiraan, baru perkiraan dari Oktober 2020 itu market sudah bergerak cukup lumayan kencang gitu kan. Nah, di Januari akhirnya kan karena udah terlalu kencang, menunggu hasil dari kinerja, tapi ternyata kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasinya lah secara ininya sih ya gitu kan. Masih untuk pertumbuhan masih belum bagus gitu kan. Jadi ya maklum lah intinya, konsolidasinya akhirnya lama gitu kan ya. Jadi belum menunjukkan seperti yang di Dow Jones mungkin ya, yang di Dow-nya sendiri di sana di Amerika gitu kan, ISG-nya terus mencapai tertinggi dan mencetak rekor terus gitu kan. Kalau di kita sendiri, jadi secara ekonomi belum sesuai real, jadi masih jauh dari kenyataannya gitu kan. Tertinggalnya pemulihannya ini karena level
sebelum COVID kita turun, sebelum COVID aja kita masih belum balik IHSG sebagai pertumbuhannya gitu kan. Jadi sementara pasar menurut perkiraan akan konsolidasi yang cukup lumayan lama gitu kan. Range-nya antara 6.000 sampai 6.400. Jadi sampai menunggu pemulihan ekonomi kita gitu kan. Ekonomi yang misalnya di kuartal kedua kita sudah katanya sesuai ekspektasinya, misalnya sesuai dengan perkiraan dari Departemen Keuangan atau Menteri Keuangan gitu kan, kita akan mulai kelihatan pulih di kuartal kedua, yaitu bisa pertumbuhan sampai dengan sekian persen gitu kan. Nah mudah-mudahan proyeksi dari Menteri Keuangan ekonomi di kuartal pertama ini kan masih minus gitu kan, tapi nanti di kuartal keduanya katanya kita akan meroket gitu kan pertumbuhannya gitu. Yang penting untuk sekarang ini adalah vaksinasi berjalan sesuai dengan ekspektasinya, lancar lah intinya. Terus stimulus, jadi tinggal kita nunggu data ekonomi bagus aja gitu kan, yaitu di kuartal kedua. Nah mudah-mudahan ini kan kuartal pertama kan sudah selesai di bulan Maret, dan perkiraan kita masih bisa minus 1 sampai 0,1% minusnya gitu kan. Mudah-mudahan tidak lebih dari itu gitu kan. Kalau perkiraan sudah segitu dan mungkin misalnya ternyata 0,05 misalnya, itu berarti masih bagus. Tapi jangan sampai melebihi dari 1% gitu kan. Kalau 1% ya mungkin berarti tidak sesuai dengan ekspektasi, itu malah di atasnya lagi, jadi ya jelek nanti. IHSG bisa jadi downtrend dulu, turun dulu, di-adjust dulu sama investor gitu kan, marketnya disesuaikan dulu gitu kan. Nah jadi teman-teman, kalau saya lihat tetap ya jaga money manajemennya, jaga untuk sekarang cukup 10% dari nilai investasi Anda yang Anda masukkan di pasar modal ini, di saham ini gitu loh. Jangan sampai jor-joran. Kemarin oke lah beli saham Antam gitu kan, masuk sampai full. Jangan, cukup 10%. Wah gimana bakal balik laginya kapan katanya, kalau cuma 10%. Iya kalau emang naik, coba kalau sekarang, kalau teman-teman tidak jual, bingung kan teman-teman, mau jual di berapa? Sekarang udah turun Antam gitu kan, IHSG turunnya 28, tapi Antam sampai mentok 7% gitu kan. Jadi teman-teman, money management itu penting gitu loh. Jadi supaya Anda tetap akan profit sampai dengan akhir tahun. Walaupun mungkin ada rugi, ada untung, ada rugi, ada untung. Tapi secara tarik 1 tahun Anda tetap untung. Pengennya kita itu begitu ya. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu, Anda tidak disiplin dalam bermain saham, ya Anda jangan berharap Anda bakal profit gitu kan. Yang penting profit itu adalah kalau Anda komitmen dalam bermain saham gitu kan. Jangan berpikiran kalau bermain saham itu akan cepat kaya atau dapat untung banyak langsung sekaligus, ya tidak bisa. Kalau Anda begitu, Anda bermain nafsu, berarti Anda tidak akan untung. Yang ada Anda misalnya hari ini rugi 10%, Anda besok bisa rugi 20%, karena makin besar yang Anda tanamkan untuk satu saham, ya Anda makin nafsu, Anda makin lossnya makin banyak gitu kan. Tapi kalau Anda secara manajemen, kondisi market kayak gini, manajemennya kita ini deh sudah cukup deh, cashnya kita banyakin 75%, 25% kita untuk main taktik tok, ya ikutin ininya, insya Allah Anda akan profit kalau kita tarik dalam 1 tahun gitu kan. Ini baru permulaan intinya. Bermain saham itu tidak mudah seperti yang kita perkirakan gitu ya teman-teman. Dengan kondisi yang begini, terus terang aja indeks itu emang agak susah ditebak kalau posisi
kondisinya di area konsolidasi ini ya, yang cukup panjang apalagi dengan sekarang gitu kan. Kalau kita secara ini kita bisa lihat ya, kemarin dia udah masuk ini aja ya, kalau saya sih terus terang aja, kita melihat dia belum masuk di area MA5 aja saya nggak berani masuk, masih tetap saya malah udah jual di sini ya. Saya udah jual di hari ini ya IHSG. Waktu hari Jumat itu saya jualan, semuanya bersih, udah selesai. Masa bodoh ibaratnya nanti Senin mau naiknya bagaimana gitu kan. Nah, ternyata Senin betul gitu kan. Saya cuma lihat kalau IHSG ini break di atas EMA 10 gitu kan, baru saya akan masuk. Tapi ternyata IHSG itu mentok di EMA 10 dan turun lagi gitu kan. Tutup malah di bawah gitu kan. Nah, saya udah memperkirakan di sini. Saya pun kemarin waktu di sini beli tidak terlalu banyak gitu kan. Hanya 10% dari semua modal yang ada yang saya benamkan masukkan ke pasar saham gitu kan. Misalnya saya masukkan 10 juta, 1 juta yang saya mainkan beli. Tak TikTok, tak TikTok, tak TikTok gitu kan. Karena apa? Kita tidak tahu, walaupun itu hanya kita iseng intinya gitu kan dengan 10%. Karena apa? Kita nggak tahu ini bagaimana ke depannya gitu kan dengan kondisi yang begini gitu kan. Justru dengan kondisi konsolidasi yang panjang ini kita akhirnya bisa banyak rugi loh. Gampang kalau pas waktunya indeks lagi uptrend itu beli apa aja tanpa kita harus menganalisa itu akan untung gitu kan. Itu sih gampang gitu kan. Tapi kalau di masa konsolidasi ini justru kita banyak kehilangan duit kebanyakan gitu kan. Karena kalau kita tidak manajemen kita tidak kita terapkan ya susah nantinya gitu loh. Ya, jadi teman-teman itu ya yang harus kita jaga adalah money manajemennya gitu kan, buat teman-teman jaga ya itu. Jadi IHSG sekarang posisi ditutup di bawah MA5-nya, jadi arah besok bisa mungkin di posisi Fibonacci-nya sih di posisi 50%-nya ya, di 6126 ya posisinya. 6126 posisi ada supportnya di situ 6126. Di Fibo-nya 50%-nya ya kita secara ininya. Nah, jadi teman-teman kita lihat kemungkinan sih IHSG masih arah turun untuk besok. Ya, untuk sahamnya kita lihat ya, untuk Antam sendiri ya kita teman-teman. Antam posisinya untuk sekarang dia masih posisi tutup di bawah EMA 10 ya. Ini yang warna hitam ini EMA 10-nya di bawah gitu kan. Nah, tapi masih ada kemungkinan dia akan turun di posisi antara di sini ya, di 2170-an ya teman-teman. Di situ mungkin 2170 dia akan antara 2165 atau 2170 ya kalau menurut saya sih arah, kecuali kalau dia jebolin itu 2165 atau 2170 jebol set, berarti arahnya adalah di kembali lagi seperti kemarin gitu kan, antara 2090 gitu kan. Nah, di situ balik lagi ke situ ya. Jadi kita perhatikan ada support di 2170 dan 2090 itu supportnya ya untuk Antam. Di 2090 ini cukup lumayan sih tahanannya ya. Kemungkinan ya Antam ini masih bisa main di antara itu gitu kan. Untuk Timah sendiri posisinya sekarang ada di posisi support juga gitu kan, tutup di 1640-an gitu kan. Mungkin kalau Antam bisa di posisi lowest Bollingernya ya di bawah ya 1550 gitu kan, antara 1550 nanti di antara ini sih kalau menurut saya ya si Timah gitu kan. Terus posisinya yang di ini lagi adalah saham Pegas ya. Posisi Pegas hari ini sih, nah posisi tutupnya di posisi
MA10 yaitu yang ini ya, tapi di atas MA5-nya gitu kan untuk Pegas. Jadi kalau besok Pegas ini naik posisi naik gitu kan, kembali ke antara ada resist di 1390 antara 14-an lah ya ini ya. Tadi 14-an gitu kan ya, di atas 14 dia berarti antara EMA 20-nya ya. Ya Anda mau coba tes di atas 14, EMA 20 ini 1410 ya teman-teman. 1410 itu ada resist di situ juga, antara 1410 sampai 1405 ini resistnya dia ya gitu kan. Itu boleh diperhatikan ya, break atau tidak gitu kan. Nah jadi kalau secara volume sih semuanya masih belum ya, ini aja masih di bawah rata-rata 20 hariannya dia gitu kan gitu. Kita masih arahnya tetap masih di sini sih, kita kalau ngeliat garis dari sini ya, ini masih posisi turun ya di sini. Nah ini kita lihat di sininya ya. Nah kita tarik, kalau dari sini posisinya tarik masih turun, tertarik ya kan. Nah ini ya masih turun posisinya nih, tuh arahnya masih turun gitu kan dari tertinggi dan ininya. Nah, jadi ini masih turun ya, masih downtrend secara ininya ya untuk si Pegas ya teman-teman ya. Jadi harus kita hati-hati, nanti kita tunggu dulu dia break nggak di posisi di atas ini nih. Ada resistnya di sini, dia di 1430 ya. 1430-nya ya teman-teman ya. Kita tunggu di situ aja dulu kalau mau. Kalau dia break 1430 ya bolehlah. Tapi kalau misalnya untuk trading ya mungkin main cepat gitu kan, pokoknya patokannya 1410 dia break atau tidak, atau posisinya kita tunggu 1430, karena ini berat juga sih sebenarnya untuk si Pegas. Di sini aja dia udah turun dan di sini naik, tapi dia gagal ya ini ya posisinya, nggak bisa ngebreak di atasnya gitu kan, karena lebih rendah dari ini gitu kan. Akhirnya dia turunnya lebih rendah dari bahu ini ya. Terus dan makin di sini dia coba bertahan, mau coba naik, gagal, akhirnya turunnya lebih dalam lagi. Begitu juga ini naik ya. Kayaknya kalau menurut saya dia di sini pun akan gagal ya, di sini di 1420 ini. Nah, kemungkinan dia akan turun lebih dalam. Jadi teman-teman, kalau menurut saya sih untuk Pegas mainnya harus perhatikan ya, lebih cepat buang kalau misalnya emang tidak memungkinkan untuk dipegang dan misalnya baru rugi sedikit, ya udah kita lepas gitu kan ya. Itu terus posisi Telkom ya. Telkom sendiri untuk hari ini posisinya tutup di posisi Bollinger Band yang senternya ya, intinya ya posisinya di sini ya. Jadi masih ada tahanan gitu kan. Kemungkinan sih dia akan break lagi untuk ininya apa, untuk Telkom ini masih posisi di MA5 ya, ini ya MA5 ya kalau lihat ininya ya gitu loh. Kita boleh perhatikan karena ini ada ininya cukup bagus ya, arahnya uptrend kalau menurut saya untuk si Antam ini gitu kan. Kita tarik di sini Antam arahnya uptrend. Nah ini arahnya uptrend ya, naik walaupun secara ini pelan. Nanti kalau dia menyentuh posisi di antara, kalau besok dia misalnya turun posisi di sini di antara 3360 ya, kalau menurut saya sih boleh buy ya, beli gitu kan.
Hari ini kan tutupnya di 3410 misalnya 3360, ya udah masuk aja gitu kan, karena posisinya masih cukup lumayan bagus kalau menurut saya ya, arahnya uptrend untuk Telkom gitu kan. Terus kita lihat untuk si BBRI yang mau coba bagi dividen gitu kan, hari ini masih bagus gitu kan, arah BBRI juga ini, tapi dia ada resist ya teman-teman di sini ya, di antara 4878 ya, 4880 ya, ada resistnya gitu kan, 4880-nya. Nah, tapi teman-teman kalau ngelihat ininya dia udah uptrend juga nih untuk si BBRI ya. Walaupun nanti teman-teman hati-hati juga pas posisi dia kumnya gitu kan. Nah, ini arahnya uptrend gitu kan untuk si BRI. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan untuk BRI ini gitu loh. Arahnya dia masih bagus gitu kan. Andai kata dia turun tek di berapa, beli lagi gitu kan. Dia bisa jual lagi gitu kan. Itu aja sih. Jadi kita bisa lihat untuk posisi Antam, Timap, Pegas, Telkom, dan BBRI ya teman-teman ya. Itu mungkin dari saya. Semoga ulasan yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Anda dalam menentukan arah investasi Anda. Semoga Anda salam sukses selalu, salam cuan. Semoga Anda selalu untung selalu ya. Itu aja teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.